Ayat kelima. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci itu, lalu meletakkan dia di puncak rumah Tuhan. Saudara-saudari, dari makanan, Yesus kata, iblis rasa, Yesus sudah berjaya melewatinya. Dia bawa lagi ke pencobaan, macam ada level pula pencobaan nih. Dari yang sederhana, yang tinggi, dia bawa ke pencobaan yang kedua. Jadi itu yang saya katakan tadi, cobaan kedua ini saya tidak tahu apa arti yang boleh saya selarikan. Saya katakan nyawa ataupun hidup. Jadi iblis menempatkan dia di puncak rumah Tuhan. Jadi lihat, dalam dalam pencobaan kedua ini, Yesus rela dan membiarkan iblis membawa dia sampai ke situ. Jadi dia tidak menolak, dia biarkan iblis bawa dia ke puncak gunung itu. Jadi apa yang iblis kata? Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, dia suka guna status Yesus ini, dia suka mencabar Yesus. Jika engkau anak Allah, dia kata, terjunlah ke bawah, karena di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Malaikat akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Saudara-saudari, iblis pun tahu firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan kita juga. Iblis dia tahu firman Tuhan ini. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Ayat yang iblis ungkapkan ini terdapat dalam Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Lihat, iblis dia tahu. Saudara-saudari, bayangkan kalau kita ayat Alkitab pun kita tidak dapat baca, hafal, walaupun tidak semua lah, satu pun kita tidak dapat ingat. Kamu lihatlah iblis, dia boleh tahu, dia boleh ingat setiap kata Alkitab itu. Itu disebut di dalam kitab Mazmur. Mari kita lihat bersama. Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat 12. Ayat 11, Allah akan memerintah malaikatnya menjaga engkau untuk melindungi engkau kemana-mana engkau pergi. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Saudara-saudari lihat, iblis dia berkata, Alkitab tertulis, dia kata, Allah akan menyuruh malaikatnya menjaga engkau. Lihat, iblis dia tahu gunakan, dia tahu orang kata ayat Alkitab yang menyatakan tentang hal ini. Jadi dia pergunakan apa yang pernah dikatakan sebelumnya. Dia mempergunakan Alkitab. Jadi kenapa iblis berbuat demikian? Jadi dia berbuat demikian untuk memaksa Yesus membuktikan bahwa dirinya tunduk kepada setiap yang diucapkan oleh Allah. Dengan arti kata yang lain, percaya apa yang Allah katakan, janjikan. Jadi dia mencoba Yesus. Dia mau coba Yesus untuk terjun. Dan pasti ada malaikat akan datang. Karena ini pernah difirmankan, pernah dikatakan sebelumnya. Jadi inilah cobaan kedua yang Yesus alami. Jadi memang percaya, tapi itu bukan persoalannya. Memang percaya kalau Yesus terjun pasti ada malaikat. Karena itu pernah difirmankan, pernah dikatakan sebelumnya. Tetapi itu bukan menjadi persoalannya. Persoalannya adalah Yesus tidak mau mencobai Allah. Ataupun cara Yesus melewati pencobaan kedua. Yesus menjawab, tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, dia kata. Jadi mereka sepertinya ada perdebatan pula. Iblis kata, Alkitab berkata begini. Dan Yesus jawab, Alkitab juga berkata, janganlah cobai Tuhan Allahmu, dia kata. Janganlah cobai Tuhan Allahmu. Jadi lihat, iblis tahu tentang ayat ini. Dan Yesus juga kata, beritahu dia, Alkitab tertulis juga. Jadi mereka sepertinya berlawan. Dia kata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Jadi itulah cara Yesus. Lihat, cara Yesus tidak berbeza. Dari yang pertama dan yang kedua ini, dia menggunakan satu saja senjata. Yaitu Alkitab, firman Tuhan. Mengarahkan fokus dia kepada Allah. Itu senjata dia. Jadi lihat, dia lewati pencobaan pertama tadi dengan secara Alkitabiah.
Yang kedua ini pun sama. Firman Tuhan, Alkitab lah yang menjadi perisai dia, kekuatan dia untuk melewati pencobaan. Jadi bolehkah Yesus berjaya? Kita akan lihat nanti. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, Yesus masih menggunakan cara yang sama. Dan kalau kamu baca teks ini, kamu boleh lihat, Yesus juga berjaya ataupun boleh melewati pencobaan kedua ini. Kenapa kita rasa dia berjaya? Karena pencobaan akan seterusnya lagi berlaku. Jadi kita boleh lihat, pencobaan pertama Yesus boleh lewati. Yang kedua pun Yesus boleh lewati. Dengan apa? Senjata yang sama. Dengan perisai yang sama. Jadi mari kita lihat, iblis ini dia memang tidak senang hati. Aduh, inilah iblis. Itulah orang selalu katakan, ini